melihat Mas Adi ini sebagai penggiat seni, seorang pengusaha. Suatu ketika saya beli alat gambar, saya punya kertas, saya ingin membuat sesuatu dari kertas ini. Memang udah ada jiwa usahanya. Iya. Dalam kondisi terjepit dia langsung bisa keluar ide-idenya, mesti ngapain. Itu salah satu ciri khas adalah entrepreneur itu kan. Biasanya seseorang yang emosional itu tidak akan bisa berpikir cepat dan tidak akan bisa memutuskan sesuatu. Ya. Sebuah ketidakidealan itu mungkin ya sering menghampiri lah. Ya. Sehingga harus ada langkah yang dilakukan. Mungkin itu. Bisa jadi. Karena nggak sabar. Kok gini aja lama sih? Misalkan itu contohnya. Terus itu udah putar sekali, kedua kali pingsan, nggak sempat mikir apa-apa. Ternyata dia menginginkan bahwa tempat ini yang baru pertama kali kami punya itu dibuat sebagai sebuah ruang kreatif. Sesuatu Kebetulan itu nggak sepakat ya? Nggak sepakat, karena itu bukan proses Pak. Ya. Jadi sekarang Pala Kali Kreatif itu alhamdulillah yang pertama kali adalah kolaborasi antara saya sama istri. Yang kemudian Pala Kali Kreatif itu kalau kami sebut adalah sebagai CSR-nya usahanya kami. Sekarang ada 5 titik ruang di tempat kami untuk pameran dalam tangga tasakuran itu. Ketika kegiatan-kegiatan yang ada di Pala Kali, ada kunjungan dari Semarang, dari Jogja, dari segala macam gitu, mereka kami libatkan. Di balik itu sebetulnya benang merahnya beliau ini sangat suka dengan civic engagement, artinya kekuatan komunitas untuk membuat sebuah perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, konten Mind Talks kali ini adalah konten edisi podcast. Pada episode kali ini, kita mencoba mengangkat diskusi yang mengandung warna seni, motivasi, entrepreneurship, civic engagement, dan environment. Pada pembahasan ini kita bersama tamu kehormatan dari Mind Talks, yaitu seorang Adi Surya Triwibowo, praktisi desain interior, penggiat dan pendukung seni, seorang aktivis pendidik bidang non-formal education, serta seorang yang visioner penggagas lahirnya sebuah ruang berkegiatan seni yang bernama Pala Kali Creative Art and Space Gallery yang bertempat di wilayah Depok, Jawa Barat. Mohon supportnya untuk like, share, comment, and subscribe. Selamat menyulam dalam diskusi dan kreasi, berpikir dalam kebebasan berekspresi, bersama kita mewarnai masa depan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam segmen Mini Talks, edisinya Mind Talks. Dan kita hari ini ada di salah satu ruangan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan arsitektur di FPTK, bersama Adi Surya Triwibowo. Selamat sore. Siap. Selamat sore. Dengan Bro Keng. Sore Pak Keng, sore Kang Indra. Siap. Mas Adi. Mas Adi ini kolega tapi rasa saudara. Terima kasih. Kita ini sama-sama kenal dan akhirnya dekat di Sekolah Magister Arsitektur di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Ya. Mas Adi ini seorang desainer interior. Betul. Kemudian aktif di Himpunan Desainer Interior Indonesia sebagai sekjen. Betul. Untuk di nasional ya, ya. Di nasional. Kemudian juga saya melihat Mas Adi ini sebagai penggiat seni, seorang pengusaha. Amin. Terima kasih. Karena saya sempat datang ke beberapa lokasi usahanya, Bro Keng. Siap. Jadi pengen mengupas beliau ini buat saya adalah satu talenta yang unik untuk kita kupas pertemuan sekarang. Ya. Mas Adi, boleh kasih cerita nggak dari tadi 4 ini ya? Ada pengusaha, ada seorang profesi, organisator, penggiat seni. Latar belakang dulu tuh ceritanya apa sampai Mas Adi bisa sampai ada 4 ini atau 5 unsur ini? Ya, Mas Indra, Pak Keng. Sebenarnya saya gemeteran ya hari ini untuk masuk dalam podcast ini, cuman begini kira-kira. Saya kan berasal dari sebuah desa di lereng Gunung Merapi sana, yang kebetulan saya ditinggal oleh orang tua ayah kandung itu ketika saya masih SMA. Kemudian saya dulu berkeinginan pokoknya kuliah apapun yang terjadi harus saya lakukan, kira-kira gitu ya.
Saya kuliah di Jogja, di ISI Yogyakarta. Kemudian alhamdulillah kuliah itu saya rutin makannya Pak Keng. Luas. Makannya rutinnya jadi sore dan sore saja. Jadi paginya nggak makan. Oh, konsisten. Konsisten di sore. Iya. Yang kemudian saya adalah anak jalanan yang memang harus cari makan dari sana ya. Saya harus gambar lah di Malioboro lah dan segala macam. Kira-kira gitu ya. Jadi ketika saya kuliah itu sudah mulai seneng berkreativitas, berjejaring dengan teman-teman untuk nyari duit. Ya. Karena agar kuliah saya selesai. Kira-kira gitu. Jadi Indra. jiwa usahanya muncul karena konsistensitas tadi ya, makannya tiap sore ya. Ah, iya. Jadi muncul jiwa usahanya Iya. agar iya. sore bisa makan. Iya. Bahkan sebenarnya dulu ada pendapat kakak saya. Karena kami itu keluarga adalah keluarga PNS ya, ASN ya. Mulai dari nenek dan segala macam. Ada yang kemudian saya terjun mulai seperti itu tuh ada yang mengatakan begini. Adi, keluarga kita nggak ada yang jadi pengusaha, nggak ada yang jadi wira swasta. Semuanya gagal. Ya. Saya yang sampaikan barangkali bukan saya. Oke. Itu aja sebenarnya karena dibully saya menganggap saya harus semangat. Itu barangkali bukan saya. Oke. Itu yang pertama, Mas. Barangkali itu awal dari situlah ya, Mas. Gue masih penasaran bro ya. Siap. Tadi Mas Adi bilang ngegambar di Malioboro dan lain. Itu berarti kuliahnya dulu desain ya? Oh, saya perlu cerita. Nah, Saya bro. perlu cerita. Oke. Jadi saya lulus sekian belas tahun yang lalu. Saya kebetulan waktu itu keterima di 3 universitas yang sama. Jadi satu adalah salah satu akademi swasta milik swasta nasional di Tangerang. Kemudian saya kebetulan keterima juga di Kedokteran Hewan Gadjah Mada. Dan di saat yang sama adalah di Institut Seni Indonesia program studi interior. Oh, itu Jadi beda-beda semua nih. saya 2 tahun pertama memang kuliahnya 2. Jadi saya ngatur jadwal untuk bisa kuliah di antara kuliah di waktu itu di Wirobrajan sama di Bulak Sumur. Gitu kira-kira Mas. Jadi saya alhamdulillah semester ke-6 saya di DO oleh Gadjah Mada. Akhirnya saya memilih Fokus. ya betul. Ini yang di tengah-tengah antara dua ini yang Mas Adi tadi yang sambil ngamen, sambil sketsa. Sambil sketsa ya maksudnya ngamennya sketsa gitu. Ya. Sambil ini. Iya. Jadi dulu tuh saya jadi tukang sablon, bahkan ada satu cerita menarik sebenarnya. Dulu itu kan kalau dari Wirobrajan ke Malioboro itu kurang lebih 1,5-2 kilo gitu ya. Saya sering jalan kaki ke sana gitu ya. Suatu ketika saya beli alat gambar karena di dunia interior kan banyak ya alat gambar, kertas, spidol segala macam gitu. Pas di tengah jalan saya lupa kalau duit saya habis Mas. Habis. Saya tidak sebutkan sebuah brand rumah makan karena sekarang itu rumah makan jadi terkenal banget gitu ya. Saya mampir ke sana dan saya hanya pengen makan. Akhirnya kemudian saya Ini Kentucky. Bukan. McDonald nih. Bukan. Padang. Jadi ada warung yang sekarang luar biasa. Saya datang ke sana, saya cukup kenal gitu ya, cukup sering makan di situ. Saya bilang, Bu, saya pengen makan, saya nggak punya duit. Wow. Terus gimana katanya? Saya punya kertas, saya pengen membuat sesuatu dari kertas ini. Saya bilang gitu. Apa? Saya langsung lihat. Bu, Ibu nggak ada daftar menu. Oke. Iya, jadi saya pegang kertas, pegang alat gambar gitu ya, cat dan segala macam. Saya nanya ke beliau, si ibu itu, kemudian nanya menunya apa, harganya berapa, gitu. Kemudian saya gambar di tempat, Mas. Jadi saya bisa makan di situ. Bahkan kemudian sama si warung itu, Mas, besok Mas masih bisa makan lagi 3 kali di sini. Wah. Itu perjuangan yang cukup berat yang mewarnai diri saya dulu. Itu yang saya lihat benang merahnya dari cerita yang barusan, Kang Indra. Ya. Memang udah ada jiwa usahanya. Iya. Dalam kondisi terjepit dia langsung bisa keluar ide-idenya, mesti ngapain. Itu salah satu ciri khas adalah entrepreneur itu kan. Iya. Dalam posisi tertentu dia harus bisa berpikir sangat cepat untuk memutuskan bagaimana. Nah kebetulan kan urusannya cuma makan. Iya. Nah kalau ini hari pastinya bukan makan lagi nih, memberi makan ribuan orang. Iya. Amin, bagian dari doa. Memang betul Pak Keng. Jadi kemarin tuh sempat ada pembicara ya yang datang ke studio kami, seorang psikolog mengatakan begini. Biasanya seseorang yang emosional itu tidak akan bisa berpikir cepat dan tidak akan bisa memutuskan sesuatu. Ya.
kata seorang psikolog itu yang kami datang ke studio, saya sampaikan, saya bukan itu. Saya justru ketika emosi itu bisa mengambil keputusan yang sangat cepat. Jadi kadangkala, maaf ya ini antara benar dan tidak ya, tapi saya adalah makhluk yang kalau ada tekanan, ada emosi itu malah keputusan-keputusan itu saya lakukan lebih cepat gitu ya. Saya kategori apa saya nggak tahu Pak. Apa ini ada hubungannya dengan tadi perjalanan Mas Adi gitu? Bisa. Artinya kan ada pressure, ada tekanan. Ya. Sebuah ketidakidealan itu mungkin ya sering menghampiri lah. Ya. Sehingga harus ada langkah yang dilakukan. Mungkin itu. Bisa jadi, karena kan sebuah ketidaknyamanan yang saya dapatkan, kemudian saya ingin melakukan sesuatu gitu ya. Seperti contoh, saya nggak bisa makan, apa yang harus saya lakukan gitu kan ya. Jadi saya pengen makan, tapi saya tidak mau nyuri. Nah, itu yang saya lakukan. Mungkin itu kan. Jadi kalau lihat lagi obrolan yang barusan nih, menarik lagi kan Indra. Sebetulnya kan tadi bilang psikologi, dia bilang orang yang emosional itu nggak bisa itu. Saya lihat bukan itu malah. Mas ini orang yang nggak sabaran. Nggak sabaran untuk berbuat gitu, berarti kalau ada apa-apa harus cepat. Emosi itu karena nggak sabar, kok gitu aja lama sih, misalkan itu contohnya. Makanya tadi kan udah begitu dia langsung ambil keputusan. Nah mungkin orang lain kan gitu udah putar sekali, kedua kali pingsan, nggak sempat mikir apa-apa. Tapi kalau kan ini Mas Adi muter sekali langsung ambil keputusan titik. Nah dia kan berharap teman-teman atau sekelilingnya juga bisa berpikir seperti itu. Emosional itu adalah nggak sabar. Tapi entrepreneur emang nggak sabar. Tapi kan ketidaksabaran itu bukan berarti tidak tekun. Iya benar. Ya beda ya. Tidak sabar sama tidak itu beda. Orang tidak sabar itu bukan tidak tekun. Kan? Kalau kita takut melihat sekitarnya, kok gini aja nggak bisa sih? Karena kita betul nggak? Nah. Dan kebetulan saya selalu bosan dengan sesuatu kemapanan. Saya bosan dengan kemapanan. Jadi saya itu tidak bisa hidup dalam sebuah perencanaan yang jangka panjang, nggak bisa. Saya nggak bisa. Maka kemudian tadi sampaikan oleh Kang Indra bahwa kemudian saya bisa menjadi dalam tanda kutip seniman amatiran ya, saya hanya bisa sketsa, gambar dan segala macam. Kemudian suatu ketika besok saya bisa jualan yang Kang Indra datang ke warung kami dan segala macam, dan besok balik saya lagi ke interior lagi. Jadi artinya setiap hari itu tidak pernah saya mengatakan nganggur. Jadi saya harus gerak. Saya harus gerak terus gitu ya. Apa yang harus lakukan? Termasuk hari ini saya datang ke sini, kemudian kuliah bareng Kang Indra itu juga sesuatu banget gitu. Sesuatu yang baru ya. Iya, biar ini tetap bergerak. Gitu. Jadi kembali lagi ini agak kurang pas juga nih. Soalnya kan mesti agak sedikit disesuaikan. Iya. Tidak suka kemapanan tadi cerita ya. Mungkin saya pikir agak bukan itu. Sorry bercanda saya. Iya. Enggak apa-apa. Mas Adi ini bukan tidak senang mapan, dia sangat senang mapan. Tapi dia ingin selalu bergerak. Contoh kenapa saya bilang sama mapan, buktinya keluarganya hampir aman-aman aja. Kan mapan. Gua gini bro. Mungkin itu hanya definisi kali ya. Definisi mapannya itu apa yang kita berbeda? Itu kan mapan harus. Mapan tuh lebar ya, luas. Kan mapan tuh harus. Karena mapan itu ketika kita mapan berarti itu datar, kokoh, kuat tuh mapan. Tapi kemapanan ini tidak boleh berhenti. Saya kata itu. Pas itu nggak pernah berhenti, udah mapan. Kayak nih kalau ada sesuatu kurang lebar ini mau lebar. Nah, jadi mau lebar mapannya. Jadi kan gerak terus. Nah, kalau mapannya pernasi kotak sebesar ini kena gempa kan buk gitu. Asli mah nggak gedein terus mapannya. Wah, ini yang mantapnya ini. Nah, tapi yang menariknya ya, kita selama kenal, lu juga kan kakak kelas kita ya, jadi kenal. Betul, kalau bicara kemapanan dan lain-lain gitu, saya lihat beliau sebagai seorang profesi, ya kan, dengan jam terbangnya, gitu. Ya sudah, ya itu walaupun relatif, tapi bagi saya orang luar lihat oke, dia sudah mapan. Tapi yang bikin menarik nih yang akan jadi tema kita pada pertemuan sekarang adalah ini tuh dia punya, Mas Adi punya, saya lihat punya komposisi sosial yang tinggi. Kenapa? Saya kaget, kan akhirnya kita dekat. Terus dia suka, ayo Mas Indra main ke rumah, dari mulai ke Jogja ya, saya lihat. Kemudian di Jogja beliau punya ruang usaha di situlah ya. Tapi ekletik sekali, beliau sebagai desainer interior, tidak aneh buat saya. Kemudian saya diajak lagi ke salah satu tempat beliau, lokasinya di Depok,
sebuah art space, betul? Boleh saya sebut art space? Betul. Namanya Palakali Kreatif. Bisa dilihat di IG-nya Palakali Kreatif Art Space. Oke, Palakali Kreatif Art Space. Saya melihat di situ Mas Adi showcase ke saya. Terus saya bilang, ini apa Mas? Ini galeri, tapi ini ada ruang berkumpul lah ya, ruang diskusi yang sangat ramah, terbuka tapi ramah. Saya bisa ngeliat ramah apa? Dia bikin pantry dengan piring, sendok, monggo ambil sendiri. Dia welcome berarti untuk orang siapapun untuk diskusi. Saya orang awam tapi dengan mudah gue bisa lihat itu dari susunannya. Terus ada satu spot lagi di Palakali Kreatif itu sebagai ruang ajar atau ruang apa? Simulasi. Terus saya tanya, ruang simulasi apa? Ini buat rata-rata kita mengajarkan ke anak-anak sekolahan. Mengajarkan tentang seni gitu ya, entah seni gambar melalui percakayan, kertas saya pernah kain kertas ya. Terus saya bilang, Mas, Anda punya sekolah? Enggak lah. Terus ini berarti lu membawa ya dengan beberapa sekolah, tapi berarti ini sebuah aktivitas informal education yang sedang Mas Adi lakukan di Palakali Kreatif. Yang sifatnya menjadi sebuah wadah berkesenian, berseni dengan apapun bentuknya. Dan saya ngelihat beliau ini levelnya di inkubator, di sebagai dasar. Betul. Jadi bukan yang mengambil ceruk yang galeri lukis yang ini ya, tapi yang anak-anak dia dan lain-lain. Nah, Mas Adi bisa cerita Palakali Kreatif ini apa? Ya, baik. Kebetulan saya berdua sama istri itu sesama alumni ISI Jogja. Jadi saya adalah alumni desain interior yang lulusnya cukup cepat, 6,5 tahun. Kemudian istri itu lulusnya sangat lama karena dia cuma 4 tahun. Dia summa cum laude gitu ya. Jadi kontradiktif dengan saya ya. Nah, dia dari desain komunikasi visual, kemudian kebetulan masternya adalah seni rupa urban, gitu ya. Pada tahun sekitar 2006 kami punya tanah kecil, ya pinginnya jadi usaha, Kami sudah buat site plan dan sudah ada IMB keluar untuk klaster 8 unit. Karena klaster maksudnya rumah nih? Rumah. Perumahan real estate. Iya, cuma jadi 8 unit karena tanahnya kecil gitu ya. Ketika sudah kami boplang gitu ya, istri itu, ini semoga aja istri ikut dengar gitu. Istri itu luar biasa karena dia tidak pernah protes sama saya, dan hari per hari sampai hari ini saya makin mencintai karena dia itu ketemu saya selalu senyum gitu ya. Tumben hari itu beberapa hari tidak senyum. Ternyata dia menginginkan bahwa tempat ini yang baru pertama kali kami punya itu dibuat sebagai sebuah ruang kreatif gitu. Sehingga saya berpikir, oke, karena saya mencintai istri saya, agar istri saya kembali tersenyum terus gitu ya, akhirnya kita sebuah konsep lah. Jadi saya berdua sebagai founder dari Palakali Kreatif Art Space tahun 2008 itu mulai berkegiatan. Di situ ada 3 pilar, Kang Indra. Jadi pilar yang pertama itu adalah sebagai tempat untuk edukasi, kemudian yang pilar kedua adalah sebagai tempat untuk kolaborasi, kemudian pilar yang ketiga adalah sebagai tempat produksi. Jadi kalau saya perlu jelaskan satu persatu adalah kolaborasi. Kami sampai sekarang itu terus-menerus ada teman-teman yang datang ngobrol, mau 1, 2, bahkan kumpul 5, 10, 70 datang ngobrolin sesuatu gitu ya. Walaupun kemudian tidak ada ujung pangkalnya. Jadi ngobrol asik aja itu sering. Kita kolaborasi ya. Dari seni rupawan, dari arsitek, dari desain itu kumpul. Kemudian kalau dari sisi edukasi, memang di situ ada kegiatan non formal, Kang Indra. Jadi ada kunjungan dari sekolah-sekolah melakukan kegiatan di sana. Nah, kami punya spesialisasi adalah berkreativitas dengan material daur ulang. Jadi dari sampah rumah tangga. Bahkan kami itu membuat sebuah kebijakan, tetangga di sekitar boleh bermain di situ free, hanya dengan syarat mereka bawa sampah dari rumahnya masing-masing dalam keadaan bersih. Jadi misalnya bungkus kemasan lah ya, sabun atau mungkin kemasan minyak goreng atau artinya Mas Adi ini di Palakali ini sebagai pengepul
bahan baku yang dari sampah ini kan. Sebenarnya istilahnya ya. Tidak langsung demikian, tetapi justru sampah-sampah yang dibawa oleh mereka itu kami bersihkan, kemudian kami pisahkan sesuai jenisnya. Ini plastik, ini kardus, ini koran dan kain dan segala macam. Nah, kami berkegiatannya, anak-anak yang datang itu melakukan kreativitas, membuat sesuatu barang fungsional maupun artistik dengan bahan tadi. Gitu. Jadi basisnya adalah berkreativitas dengan daur ulang. Jadi konsep recycle, reduce itu sudah kami lakukan sejak dulu. Mengundang keinginan untuk recycle paper, recycle apapun lah sampah dari rumah ya. Dari rumahnya masing-masing dari panggil sebetulnya. Betul. Jadi bukan datang sini baru dia diajarin. Sejak dia belum berangkat dari rumah, Mas Adi udah pesan. Berarti kontributor sampahnya yang utama dari lingkungan sekitar? Dari para yang kita nyebutnya sahabat Palakali ya. Jadi sahabat Palakali itu jadi yang main ke sana bawa. Ya. Dari rumah udah diedukasi. Ya. Bahkan kami mengajari mereka yang datang itu terbiasa dengan jangan pernah terpaku oleh material yang ada di sini. Tetapi material yang ada, maksudnya bukan material yang ada yang sudah disiapin dalam box itu ya, tapi material yang ada di lingkungan. Jadi dia bisa ambil dari ranting pohon, bisa batu-batuan yang ada di situ, bisa dan segala macam gitu. Wow. Nah ini pernah nggak? Artinya kan ini berarti rata-rata untuk usia apa ya? Playgroup sampai SD? Nah, ini menarik Kang Indra. Oke. Yang main ke tempat kami itu usia prasekolah, sekolah dasar, menengah, SMA, kuliah, bahkan kemarin kami saya kebetulan tanda tangan dengan MOU dengan salah satu perusahaan multinasional berkegiatan, satu departemennya itu berkegiatan di Palakali, pingin berkegiatan sesuatu. Nanti di tanggal 28. Maksudnya berkegiatan yang berhubungan dengan reduce. Iya, persis. Jadi kayak outingnya lah. Persis. Ya, jadi dia pengen healing, pengen sesuatu. Tapi tadi terakhir saya agak kurang enak Pak. Gimana? SD, SMP, SMA, begitu orang tua datang ke sini. Untungnya perusahaan. Buka pengusaha. Iya. Hampir situ. Ternyata multinasional. Iya. Ini dari seorang yang istilahnya tadi kita bicara apa? Mapan. Apa itu? Jadi saya lihat dari obrolannya ada dua lagi yang saya bisa dapat. Mapan yang tadi dibilang mapan mapan berkembang nih. Betul-betul mapan berkembang. Kalau tidak mapan sekarang, nggak mungkin bisa kayak gini. Sepakat nggak Mas Adi? Sepakat. Kalau Mas Adi yang nggak mapan kan nggak mungkin bisa. Klaster yang tadi mulai jadi 8, terus jadi nggak jadi ya? Kan berarti karena mapan. Coba kalau yang BU kayak saya kan nggak bisa, malah 12. Ya kan? Malah 12. Jadi karena mapan kata itu. Terus kedua yang saya dapat lagi dari tadi, ini kok bahasanya sederhana banget, orang Jawa, katanya betul-betul orang Merapi ya, anak buahnya Marijan nih. Kebetulan saya nggak sepakat. Gitu ya. Sesuatu kebetulan itu nggak sepakat ya? Nggak sepakat karena itu bukan proses Pak. Mas Adi, itu bukan kebetulan. Kalau kebetulan tuh lagi jalan terus nemu uang 100.000 di jalan itu kebetulan. Tapi ini kan nggak ada proses. Ngegambar tadi. Di orang memakan ini suatu proses perjalanan panjang sampai kemapanan. Setelah mapannya tidak juga ingin berdiam, bergerak sekarang sampai lahan yang 8 klaster menjadi itu kan tidak kebetulan Mas Adi. Sangat surprise saya. Terima kasih. Kalau itu gua bisa ini, beliau ini kan jarang sekali bilang tidak. Ya. Jarang. Gitu ya? Iya, jadi ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Apa? Ya. Ayo, yuk kita bicarakan. Jadi menurut saya tadi kalau istilahnya kebetulan, berarti kan intinya yang namanya peluang itu nggak pernah kebetulan. Pada saat mendevelopnya, beliau kan sensitif dan tadi dengan dia mengiyakan kutip itu sebetulnya mengiyakan itu kan permisif tapi tidak pragmatisme gitu. Permisif itu orang mau kenal saya, ada orang yang dulu gitu. Jadi itu menurut gue yang membuka beliau ini langkah-langkahnya gitu ya. Tadi dia bilang pilarnya kolaborasi ya karena beliau percaya di perjalanan beliau ini perjalanan penuh kolaborasi. Betul ya? Tapi mungkin perlu saya ceritakan lagi ya Kang Indra bahwa kolaborasi itu yang menjadi sangat penting gitu ya. Ketika sekitar 8-10 tahun yang lalu saya izin untuk bercerita ya tentang istri saya.
Jadi ada satu ketika bahwa istri itu sekarang sebagai seorang praktisi pendidikan, dia juga seorang seniman, seorang pelukis wanita, gitu ya, seorang pekerja kreatif. Ada satu sisi kebiasaan atau perilaku yang berbeda, walaupun saya dari background yang sama dalam satu institusi Indonesia Yogyakarta gitu ya, tapi tidak kemudian bisa sama gitu ya. Suatu ketika kami berdua itu oleng gitu ya, bukan oleng ada masalah besar enggak. Tetapi kemudian kami mencari seorang psikolog, gitu ya. Saya tidak perlu nyebut namanya. Kalau lihat ini pasti ya saya terima kasih kepada beliau. Bahwa sampai hari ini saya perlu cerita, saya setiap hari makin mencintai istri saya. Saya ulang lagi. Karena apa? Saya disadarkan oleh psikolog itu bahwa manusia itu berbeda. Mas Adi, kamu nggak bisa istrimu itu sesuai keinginanmu. Atau dibalik, istrimu menginginkan kamu seperti apa, nggak bisa. Justru ketika kamu menghargai perbedaan itu, malah ketemu persamaan yang luar biasa. Nah itu yang terjadi kan Indra, terjadi itu. Jadi sekarang Palakali Kreatif itu alhamdulillah yang pertama kali adalah kolaborasi antara saya sama istri, yang kemudian Palakali Kreatif itu kalau kami sebut adalah sebagai CSR-nya usahanya kami. Gitu kira-kira. Jadi pada awalnya itu seperti itu ya. Kalau sekarang sudah secara. Tapi saya penasaran gitu. Itu kan CSR. Ya. Ada nggak terlintas di Mas Adi kira-kira titik sustainable-nya di mana Palakali ini pada saat di mana? Saya 3 tahun ini melakukan perjalanan, Kang Indra, Pak Keng, ke ruang-ruang rupa alternatif khususnya di Jawa. Di Surabaya, di Jogja, di Semarang. Tidak lupa Jakarta dan Bandung. Saya ngikutin tuh, gitu ya. Di Instagramnya masuk rupa alternatif. Karena ada sebuah pertanyaan dari seniman hebat yang saya mau izin tidak sebutin juga karena saya belum izin sama dia. Pernah tanya kepada saya, ada 3 orang mengatakan, Adi, kamu punya galeri ruang pamer. Sebenarnya tujuannya apa? Kamu nggak punya identitas. Gitu. Saya melakukan pencarian, kemudian ketemulah sebuah pencarian itu. Jawaban itu adalah sebenarnya sudah ada, cuman kalau dalam bahasa kita kuliah ya Mas Indra ya Pak Dr. Juang, kita harus terbiasa untuk melakukan pendefinisian gitu ya. Kemudian ketemulah definisi itu bahwa kami itu di Palakali Creative Art Space ada beberapa ruang yang kami dedikasikan untuk ruang pamer alternatif, kemudian ada embel-embelnya. Jadi kami sudah mendefinisikan adalah ruang pamer alternatif edukasi. Jadi ruang pamer itu kami dedikasikan untuk siapapun yang pengen memamerkan sebuah karya seni dan desain, tujuannya untuk edukasi. Iya, tidak untuk mencari keuntungan. Tapi kalau kemudian datang di situ ada kemudian transaksi dan segala macam, itu di luar tujuan utama. Bahkan sekarang Kang Indra mungkin kapan nanti Pak Keng dan Kang Indra bisa datang ke sana. Kebetulan sebulan ini kami sedang melakukan tasyakuran. 19 tahun saya punya usaha di Media Gagas Prima, Dikma Desain yang bergerak di bidang desain interior dan monizin arsitektur. Ini berarti sumbernya di sini ya? Yes. 19 tahun? Iya, 19 tahun. Sekarang ada 5 titik ruang di tempat kami untuk pameran dalam tangga tasyakuran itu. Satu di atas itu ada sekolah School of Universe, sekolah Citra Alam, sekolah Alam Indonesia berpameran di sana. Kemudian di bawah itu adalah para alumni magang kami, tadi saya sebutin. Jadi ada dari Telkom University, ada dari alumni magang. Jadi yang sebelumnya magang di tempat kami sudah selesai magang, kemudian mereka berkontribusi. Saya minta untuk pameran. Karena dari situ dia memberikan edukasi ketika kami datangkan orang untuk dia ngomong gitu. Gitu kira-kira. Artinya di core bisnisnya Mas Adi sendiri, di sini bukan hanya sebatas kerja juga dong, saya lihat ada edukasinya ya. Iya. Kalau enggak itu tadi alumni istilahnya alumni magang, enggak begitu Mas Adi suruh untuk mengedukasi nggak akan bisa, nggak akan paham ininya. Betul. Nah itu yang menarik Kang Indra. Jadi mereka itu yang magang di perusahaan saya di konsultan interior sama sedikit arsitektur itu, ketika kegiatan-kegiatan yang ada di Palakali, ada kunjungan dari Semarang, dari Jogja, dari segala macam gitu, mereka kami libatkan sebagai volunteer gitu ya Kang. Jadi kemudian kalaupun mereka jadi alumni magangnya kami, sudah ada DNA-nya memberikan edukasi gitu. Karena kami selalu memberikan seperti ini. Mungkin nanti akan lebih, karena kami punya konsep di luar ramah lingkungan adalah kami itu sekarang punya
konsep lagi Pak Keng, saya minta bimbingannya nih Pak Keng, karena arsitek luar biasa gitu ya. Kami itu menyuarakan tentang sedekah oksigen Pak Keng. Sedekah oksigen. Karena ruang studio kami itu 60% adalah ruang terbuka hijau. Ya. Yang kebetulan juga saya angkat jadi tesis. Ya. Jadi ruang rupa alternatif pendekatan biopilik. Ya. Jadi kami rombak desainnya untuk lebih menghargai tentang alam itu. Gitu Pak Keng. Jadi sedekah oksigen itu kemudian dikolaborasikan dengan kegiatan tadi Pak Indra. Jadi misalnya ada kunjungan gitu ya, ada kunjungan ibu-ibu gitu ya, dulu dari ada beberapa bank swasta gitu datang, dia berkaitan antara yang ada yang nyulam, ada yang gambar, ada segala macam gitu ya. Begitu pulang kita bawain pot dengan tanaman. Pernah nggak Mas Adi ada yang dari kunjungan dari apa non formal education tadi, tiba-tiba produknya itu mau diproduksi massal? Pernah ada? Atau wah ini ternyata ada permintaannya? Ya, ini lebih dalam, ini sangat menyentuh Bang Indra. Siap. Kebetulan kami beberapa kali ada kerjasama dengan sekolah-sekolah yang berbasis inklusi. Jadi sekolah itu, Kang Indra pernah saya datangkan sebagai pembicara narasumber gitu ya. Saya nangis betul gitu ya. Kang Indra mau dan kita nangis bareng sebenarnya. Karena apa? Sekolah itu prosentase anak ABK, anak berkebutuhan khusus itu sekitar 20%. Yang mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi tidak seperti kita gitu ya. Dan seperti kita perilakunya. Kemudian, ada beberapa yang sangat suka dengan kegiatan seni rupa. Ada yang kemudian, walaupun dia anaknya orang yang cukup mampu, dia justru dimodalin Kang Indra. Dia senang banget gambar sepatu. Dan dimodalin sekarang dia hijrah di Bali. Maksudnya itu pindah. Si anak itu pindah. Pindah. Dan orang tuanya senang sekali karena ketika di Palakali Kreatif menemukan sesuatu gitu yang dia bisa lakukan. Dibiayai oleh bule, kemudian bikin outlet di sana, sepatu kanvas dilukis. Wow. Artinya sedikit menjawab. Artinya kan pola kurikulum non formalnya bagaimana mengeluarkan keinginan, talenta dan lain-lain tuh di Palakali ini kuat banget bro. Jadi kalau saya lihat juga tadi Renda bilang bahwa anak kebutuhan khusus itu yang kita sering lihat sehari-hari yang bilang 20%, saya pikir mungkin 80% termasuk saya. Tapi kita ini karena nggak pernah sadar bahwa kita ini ada sesuatu yang kita ini sebetulnya aneh, ada kekurangan, tapi kita punya kelebihan bisa ditutupi. Nah kebetulan yang 20% itu tidak bisa menutupi apa yang terjadi. Tapi intinya setiap manusia zaman hari ini ke depan itu nggak lagi adanya kuliah yang kayak lalu ya, ada kuliah Merdeka ini, MBK ini kan itu kan udah suatu saat. Cuman tadi saya bilang lagi ini bukan suatu kebetulan, suatu proses Mas Adi yang sudah tahu malah duluan dia. Duluan sudah ada edukasi seperti ini. Sebenarnya hidup ini kita nggak perlu punya banyak keahlian kan, cukup satu keahlian karena makan cuma sepiring kok. Ya buktinya kan setiap sore makannya kan sampai sekarang rutin. Ya kan manusia itu sederhana, kebutuhannya cuma cukup satu keahlian jadi sebelum bisa hidup. Yang nggak bisa bikin kita ini nggak bahagia adalah banyak keinginan kita yang berlebihan, yang akhirnya kita mengejar-ngejar. Nah itu tuh yang tadi saya cerita kebutuhan khusus kita tuh, yang kita kejar-kejar akhirnya sangat bahagia kan Mas Adi. Kemapanannya bisa berbagi bro. Terima kasih. Ini yang kita lihat. Ini kalau gue lihat civic engagement tuh ini civic engagement ya. Bahwa beliau ini sebetulnya mungkin hanya lewat seni, lewat tadi usahanya, komersial. Tapi di balik ini seni, ini dia bikin ruang kreasi, bikin dan lain-lain. Di balik itu sebetulnya benang merahnya beliau ini sangat suka dengan civic engagement, artinya kekuatan komunitas untuk membuat sebuah perubahan. Dan dia nggak mimpi banyak terhadap satu aja, satu. Iya, itu civic engagement. Persis. Karena memang sekarang itu kami suarakan yang dua itu ya, ramah lingkungan dan sedekah oksigen. Itu ternyata sudah dilihat oleh banyak orang yang kemudian saya berdua sama istri gitu ya, sering diundang untuk menjadi pembicara di sustainable material, sustainable design dan segala macam. Hari ini sebenarnya besok pun juga ada acara
teman-teman desainer muda dan arsitek muda Jogja itu memanggil kami untuk berkontribusi ikut pameran di sana. Jadi itu menarik. Kami suarakan itu yang sama juga tentang ramah lingkungan itu. Ini keren nih. Ini Mas Adi terus terang nih di Mind Talks ini. Ya. Core utama kita tentu infrastruktur di arsitektur. Karena kita Mind Talks ini lahir di UPI. Tadi arsitektur jelas. Arsitektur. Ya. Tapi tentunya kita sebagai sebuah wadah diskusi, tentu kita tidak boleh menutup mata ya. Mind Talks juga selalu kita mencoba untuk menebarkan isu dalam arti isu permasalahan yang ada di seputar lingkungan, mental health, kesehatan, bagaimana komunitas, pendidikan formal maupun informal. Jadi sebetulnya pengen banyak yang bisa lebih dikupas lagi dari seorang Adi Surya Triwibowo. Terima kasih Mas Adi. Ini kalau kita terusin sebenarnya bisa 2 hari, tapi sebenarnya kita nunggu undangan Kepala Kali bro buat syuting. Tim syuting oke ya kalau Kepala Kali ya. Siap. Biar lebih visualnya lebih dapat, ambience-nya lebih dapat. Belum ke tempat beliau di Jogja. Wah, itu lebih keren lagi. Tapi ya itu di tengah kesederhanaannya, beliau pengen terus berkontribusi, giving back to the society. Mungkin pesannya adalah buat para pendengar gitu, saya sebagai adiknya beliau, bahwa ya makan itu cukup 1 piring. Ya. Jadi apapun yang Anda dapatkan dari apapun aktivitas Anda, ya artinya mungkin Anda menjadi sebuah selang untuk bisa menyirami tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar Anda. Ya, terima kasih Mas. Thank you Mas. Ya, tapi sebelum ditutup barangkali saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa tahun 2020 kami berdua membuat sebuah tagline. Ya. Pala Kali itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Dan itu kami tempel yang di belakang Vespa itu, Kang Indra. Dan ternyata itu energi yang luar biasa buat kami. Jadi kami harus selalu berkreativitas, kami harus selalu bergerak. Seperti halnya hari ini ketika ditantang Kang Indra untuk ngobrol ini, yaitu bagian dari saya harus bergerak gitu ya. Dan bahkan itu Pak Kang dan Pak Indra itu justru kami daftarkan di Kemenhumham sebagai hak ciptanya kami. Waduh. Hak ciptanya kami. Ininya? Iya, tagline-nya itu. Oh. Pala Kali itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Jadi ada beberapa teman dosen yang kemudian datang dimasukkan dalam sebuah buku, saya sudi ya. Ini ada hak ciptanya. Wow. Jadi harus menyebutkan sumbernya. Jadi kalau kita di kisah arsitektur harus menyebutkan sumbernya, dia boleh melakukan itu, tapi itu sumber. Artinya gitu Kang Indra, bahwa itu yang membuat kami berdua dan tim dan segala macam itu setiap hari harus berkreativitas harus bergerak. Tentu saja bergerak yang positif. Sekali lagi terima kasih Kang Indra, saya udah diundang Pak Keng. Sangat terima kasih. Ya. Dan semoga bisa manfaat. Bukan kebetulan. Siap. Ini banyak banget nih cerita dalam waktu yang sangat singkat, tapi kita pasti nunggu waktu yang khusus lagi untuk kita bedah satu-satu. Karena gue yakin banyak banget manfaatnya buat orang. Boleh tambah sedikit Anda? Sebelum ditambahkan ada lagi. Ini yang gue suka. Ada lagi. Ini yang gue suka. Ada bonus. Ini kurang kopi, ini kurang kopi. Semoga yang terakhir harus dipotong ya. Gitu ya. Saya belum menyebut sebuah merek atau enggak? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah. Sebuah event nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi event di Jogja itu namanya KODA. Ya. Community of Designer and Architect. Ya, sedang berpameran dan pembukaannya tanggal 16 November besok. Salah satunya kontributor adalah seniman instalasi kami bertiga, saya Ari Okta, istri sama Dandi. Itu menyuarakan tentang sebenarnya itu sindiran buat kita semua, termasuk sahabat baik saya ini. Karena di situ instalasinya, ilustrasinya adalah kami bikin dari seng bekas, kemudian dari botol-botol bekas sebagai daun. Jadi itu bentuknya pohon, kemudian daun, gitu ya. Itu kami menyindir kita semua sebenarnya. Kerusakan di bumi ini itu hadir kalau tidak hati-hati justru dari perencana. Karena mereka tidak memperhatikan lingkungan. Jadi sebuah sindiran. Jadi sekarang itu sudah banyak pohon-pohon di dunia ini yang hanya tumbuh sebagai baja beton dengan alasan genre dan pendekatan arsitektur tertentu, tetapi pohon itu hilang. Yang kemudian sekarang kita lihat ya, panas gitu ya. Yang kemudian saya sekarang pingin gitu Pak Keng, Pak Indra, bahwa semua desain saya tetap memasukkan unsur ramah lingkungan dan sedekah oksigen. Minimal
iklim mikro itu tercipta. Gitu Pak Indra. Terima kasih. Jadi tadi tagline-nya yang apa? Pala kali itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Nah, itu pakai analoginya pohon. Ya. Pohon itu ketika tidak tumbuh, tanda-tanda pohon itu ketika pohon itu tidak tumbuh, pasti tidak bergerak ke bawah, pasti akan mati. Ya. Jadi pohon itu selalu akan tumbuh ke atas dan tumbuh ke bawah. Nah, tumbuh itu perlu kemapanan. Jadi kembali lagi saya bilang nggak kebetulan ya. Terima kasih doanya. Dulu. Siap. Dengan mapan dia akan menjadi besar. Adi Surya Triwibowo, sampai ketemu. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.